Artemia Vladislav, Grandmaster asal Rusia, berhasil mengalahkan Babang Magnus Carlsen, ya pecatur nomor 1 dunia saat ini dalam gelaran quarter final Champion Chess Tour Chess Sable Master di divisi 1. Yap, saya akan ajak kalian untuk langsung saja menonton partai Armageddon Game, di mana Magnus Carlsen menawarkan waktu 7 menit untuk memegang bola hitam, sementara Artemiev 11 menit. Ya, jadi di sini Magnus ngebit 7 menit ya, berani banget. Tapi kalau misalkan hasilnya remis, maka Magnus Carlsen yang memenangkan pertandingan. Artemiev memegang bola putih, memainkan langkah E4, Magnus Carlsen C5. Ya, Artemiev 15 menit ya, kemudian Magnus 7 menit ya. E4 C5, kemudian G3, sisi land defense variasi Lasker Dune attack dipilih oleh Artemia Vladislav. Kemudian Magnus Carlsen G6, Artemiev gajah G2, Magnus Carlsen gajah G7, Artemiev kuda E2, Magnus Carlsen kuda C6, putih lakukan rokade, hitam D6. Yap, masing-masing pemain memplot gajah Fianchetto di petak G2, putih lakukan, dan hitam gajah di petak G7. Permainan menuju permainan yang tertutup. Artemiev D3, hitam E5, putih kuda B C3, hitam kuda G ke petak E7, dan putih mendobrak dengan langkah F4. Magnus Carlsen mengamankan raja dengan rokade, putih gajah E3, hitam gajah E6, Artemiev menteri D2, hitam Magnus Carlsen memplot kuda di petak center di petak D4. Artemiev merespon dengan langkah posisional benteng F2, dia ingin menumpuk benteng, menghadirkan benteng dari petak A1 untuk berpindah ke petak F1. Magnus Carlsen menteri D7. Kemudian Artemiev benteng A ke petak F1 melanjutkan idenya, hitam gajah H3. Boom. Langkah ke-12 ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini yang harus kalian lakukan, meniru apa yang dilakukan oleh Magnus Carlsen untuk meruntuhkan kekuatan dari gajah Fianchetto milik putih. Putih menerima pertukaran. Putih memukul pion E5. Pion memukul balik, gajah G5 mengancam kuda. Hitam benteng A ke petak E8. Kemudian putih gajah memukul kuda, benteng memukul gajah, kuda naik ke petak D5. Sekarang putih memiliki sepasang kuda, kemudian hitam benteng D7 dan putih C3. Hitam kuda E6, putih raja H1, hitam kuda C7, langkah ke-20 putih C4. Secara posisi dikatakan ini unggul putih. Mengapa ya? Karena ini udah permainan yang sedikit tertutup. Dan kita bisa lihat dengan sepasang kudanya, Artemiev memiliki posisi yang lebih unggul dengan kekuatan kuda di petak D5. Tapi Magnus Carlsen memainkan langkah menteri E6. Dia belum menyerah dan mencari cara untuk mendobrak posisi. Putih kuda E ke petak C3, hitam F6. Putih menteri E2, hitam kuda A6. Putih A3, hitam kuda B8. Manuver kuda dilakukan Magnus Carlsen. Intinya adalah petak D4 ini diambil kembali oleh Magnus Carlsen dengan manuver yang telah dia lakukan tadi. Dari petak A6, petak B8, kemudian ke petak C6, kemudian ke petak D4. Indah bukan pergerakan posisional dari kuda Magnus Carlsen. Putih merespon dengan menteri E3 mengancam pion di petak C5, hitam B6, putih mendobrak, pion memukul pion B4, pion memukul balik, hitam kuda C6. Artemiev menjaga petak D4 dengan kuda E2. Hitam menteri D6, putih B5, hitam kuda D8, putih sekarang mendobrak dengan langkah H4. Hitam kuda E6, putih H5, boom, langkah ke-30, hitam benteng DF7, putih kuda G1. Ya, kenapa ini nggak dimakan ya pionnya ya? Percuma ya, karena kalau makan ini akan meninggalkan lubang di petak F5, dan yang pasti pion di petak H5 nih bakal kena ambil lagi. Kuda G1, Magnus Carlsen mendobrak dengan langkah F5. Putih H6, hitam F4. Ya, langkah H6 ini sebenarnya blunder ya, dan membuat hitam unggul dengan jawaban yang tepat dilakukan oleh Magnus Carlsen dengan langkah F4. Pion memukul pion, gajah memukul pion H6, meninggalkan ancaman pin dari gajah terhadap menteri E3. Putih menteri H3. Magnus Carlsen unggul 1 pion, memukul pion F4. Putih kuda F3, hitam raja G7, putih benteng G2, hitam kuda C5, dan putih kuda H4. Hitam menteri M6. Menukar menteri coba dilakukan oleh Magnus Carlsen. Putih benteng G4 dan langkah ke-38 kuda memukul pion D3. Ini bencana guys, ini bencana. Inilah letak kekalahan dari langkah yang membuat Magnus Carlsen terjelembab.
ke jurang kekalahan. Kenapa? Kalian bisa tebak apa yang harus dilakukan oleh pemain putih? Yap, benteng memukul pion G6. Boom! Benteng dikorbankan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan memakan menteri di petak E6. Menteri harus memakan benteng, kuda memukul menteri, pion memukul kuda, dan Artemiev mendapatkan kuda di petak D3. Jelas secara materi, langkah ke-41 ini udah selesai buat Magnus Carlsen. Magnus Carlsen masih coba melanjutkan dengan benteng H8, Raja G1, dia naik dengan benteng H5. Putih menyederhanakan permainan, kuda pukul gajah, pion memukul kuda, menteri D4 skak, Raja H6, E5, F3, E6, benteng G5 skak, Raja H2, benteng G2 skak, Raja H3, benteng H7, coba skak mat, tapi Raja coba naik ya, dan skak mat. Putih temukan jawaban terbaik dengan benteng memukul pion F3. Benteng G5 harus mundur, karena kalau Raja G5, ya Raja tinggal makan benteng aja, skak mat tidak jadi. Benteng G5, pion E7 dimajukan, benteng memukul pion, menteri H8 skak, benteng H7, menteri F8 skak, Raja H5, benteng F4. Tujuan skak mat ingin dilakukan oleh putih, hitam benteng F5, benteng H4 skak, Raja G5, menteri D8, benteng F6, benteng memukul pion H7, belum menyerah juga, Raja F5, menteri D5 skak, Raja F4, benteng H4 skak, Raja E3 karena tinggal di bawah 10 detik, benteng E4 skak, Raja F2, menteri D2, langkah ke-60, Magnus Carlsen menyerah. Ya kenapa? Karena kalau dilanjutin, skak mat akan hadir. Tinggal Raja F1, benteng petak E1, skak mat. Raja naik ke petak F3, menteri tinggal naik ke petak E3, skak mat. Artemiev memang sangat gila tadi malam. Gila secara penampilan, dia bisa menekuk Magnus Carlsen di game pertama dan di game ketiga dengan buah hitam. Skornya mereka 2-2 dari 4 permainan dan ditentukan dengan Armageddon game. Ya, buat kalian yang menonton tadi malam pasti kalian tidak ketinggalan ya momen seru, dan buat yang belum nonton nanti malam jangan lupa jangan sampai ketinggalan lagi ya nonton live-nya di RL Chess jam 10 malam. Nah, Magnus Carlsen mungkinkah masih bisa juara di turnamen ini? Masih teman-teman, karena format dari Champion Chess Tour, siapa yang kalah di babak quarter final, mereka akan bertanding antara yang kalah lawan yang kalah. Jadi Magnus Carlsen akan berhadapan dengan pecatur Vietnam Lee Quang Lim yang dikalahkan oleh Fabiano Caruana, dan di partai lain yang kalah tadi malam seperti Aronian yang dikalahkan oleh Wesley So kemungkinan akan berhadapan dengan Fedoshev. Ya, apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Jadi nanti yang kalah di quarter final akan berhadapan dengan pemenang dari partai yang menang tadi malam. Jadi ada 2 bracket. Nanti akan ada penjelasan.